kan? Kalau kita sering ke surau, ke orang apa tu orang surau mah. Kalau sering ke masaji, apa tu orang masaji. Tapi kok acok ke lapau, pak tu orang lapau macam. Kalau acok ke simpang, pak tu orang simpang mah. Nah, ini panggilan awak kok tergantung, ya kan? Istilahnya hadis itu matan nasu bima ta'isu bih. Manusia itu akan datang kematiannya tergantung apa yang dia asik-asik, ya kan? Hari Jumat petang mutaziah di LLDT, ada seorang ibu meninggal, dia baca kalimat la ilaha illallah sendiri, dia tutup matanya sendiri, dia lipat tangannya sendiri. Luar biasa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahmat. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah sekaligus nanti doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Solsafat MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazalal Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila ajalnya telah sampai, dan Allah amat teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah, khusus pada keluarga yang ditimpa musibah, bagaimanapun situasi dan kondisi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kembali kita bersama-sama diperlihatkan oleh Allah salah satu kekuasaan Allah yang tidak bisa kita menolaknya. Jangankan menolak, untuk mengetahui saja kita tidak mampu kapan, di mana, dalam kondisi seperti apa kita akan kembali kepada Allah. Tapi yang jelas, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tetaplah engkau beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu yakin. Yakin di situ adalah kematian. Ini mungkin yang disebut orang dengan kalimat yang kita selalu dengarkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau pas lahir langsung meninggal, selesai, Pak. Ya kan? Nah, tapi yang jadi pemikiran kita, lahir, hidup dulu, kemudian nanti baru kembali kepada Allah. Maka itu kita harapkan semasa hidupnya itu tetap bersama Allah. Jadi kalau begitu, datang dari Allah dan tetap bersama Allah sampai kembali kepada Allah. Yang jadi perhatian buat kita, mungkin bagi kita ada yang menganggap ya mendadak, mungkin ada juga yang ya macam-macam lah, ya kan? Padahal semuanya, segala sesuatu itu sudah jauh hari diatur oleh Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidaklah musibah itu yang menimpa di bumi dan yang menimpa kepada dirimu kecuali sudah ada ketentuan Allah jauh sebelum kita dilahirkan. Ya, jauh dunia ini sebelum diciptakan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada kalimat dalam ayat yang dibacakan tadi, wa basyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang mendapatkan musibah itu dengan kalau dia sabar menghadapinya. Makanya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Allah akan berikan pertama ampunan. Kalau dia ridho menerima apa yang ditentukan oleh Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, Allah akan berikan pahala yang besar.
Inilah salah satu di antara kesempatan sebenarnya Allah memberikan kepada keluarga untuk meraih pundi-pundi amal kesabaran. Tidak bisa wak mendapatkan pahala sabar kalau tidak diuji. Ada kesabarannya doa. Ketika ada ujian itulah muncul sabar. Sabar itu pahalanya tinggi. Sehingga Allah katakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Inilah keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang dapat musibah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan, kita ini semuanya sebenarnya kan sudah dihukum mati sebenarnya, Pak. Ya, sudah diponis, cuman eksekusinya saja yang agak berbeda. Adonan mumbang jatuh, kalapo jatuh. Abo tadi malam takziah itu meninggal umur 8 tahun 9 bulan. Damam di Padang damamnya. Tasyalo damam bisian iko disaru apa namanya itu, disapo. Tasapo, ada bisa ubek di Padang, di Kampuang. 3 hari di Kampuang meninggal. Ya, orang dari Kampuang bawa ke Padang, awak dari Padang bawa ke Kampuang. Itulah Pak. Ya kan? Itu tandanya tanah di Kampuang yang meminta. Iya. Ya kan? Mungkin yang kirim surat ke Padang Pak. Ya. Tapi yang jelas kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum bil ardin tamut. Kita tidak tahu di belahan bumi mana kita akan mengalami kematian. Mumbang jatuh, kalapo jatuh. Ya kan? Alhamdulillah beliau wafat di rumah ini. Ya kan? Berhadapkan kita bersama-sama. Yang paling camen orang meninggal kini Pak, bukan meninggalnya Pak. Ya kan? Kayak masuk rumah sakit itu sama jumpa parang saja gini kayaknya. Kalau masuk rumah sakit di swab positif, awak dah boleh mengamalai. Seorang saya dalam ruangan di ICU lah namanya, ya kan? Ya. Jadi semua parang kalau sehat pulang, kalau tidak sehat, kalau meninggal langsung ke kuburan. Itu yang dijamin orang sebenarnya, ya kan? Tapi kalau kita selalu bersama Allah, ya kan? Maka dia itu di waktu walaupun kita sendiri, ya kan? Itu tetap ada undangan, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi wad'uli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepadaku dengan ridha, engkau pun diridhoi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya kan? Saya sudah tahu lama dengan beliau. Jadi, saya bersaksi beliau orang baik. Ya, beliau orang soleh, ibadah. Kalau sakit, lah macam-macam baru be. Tapi dari wajahnya tidak ada pernah mengeluh. Ya kan? Kita cari dulu di Yos, setelah sampai ke Penang ini ya. Ya kan? Nah, tidak ada, biasa saja. Beliau nikmati saja. Ya kan, memang berapa terakhir ini saya tidak nampak. Biasanya kan ada di Facebook beranang di Pangeran gitu, segar-segar saya nampak. Jadi waktu mendapat sebelum maghrib mau informasi, dia bertanya menjadi seki abang kau lihat. Akhirnya sudah maghrib mau langsung kamari, ya kan? Karena kita tahu betul dengan beliau, ya kan? Nah, artinya beliau insya Allah kita bersama-sama nanti. Fad'uli fi ibadi, masuklah kelompok hamba-hambaku. Kita inilah hamba Allah itu orang yang beriman, ya kan, orang yang beribadah, ya kan. Nah, ini jaleh masuklah kelompok hamba-hambaku. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan hari ini kita tetap dalam satu jemaah, nanti di akhirat juga dikumpul dengan satu jemaah. Ya kan, kalau kita sering ke surau, kecil orang apa tu orang surau mah.
Kalau sering ke masaji, apa tu orang masaji. Tapi kok acok ke lapau, pak tu orang lapau macam. Kalau acok ke simpang, pak tu orang simpang macam. Nah, di panggilan awak kok tergantung, ya kan? Istilahnya hadis itu, matan nasu bima ta'isu bih. Manusia itu akan datang kematiannya tergantung apa yang dia asik-asik. Ya kan? Hari Jumat petang takziah di LL Dikti. Ada seorang ibu meninggal, dia baca kalimat la ilaha illallah sendiri, dia tutup matanya sendiri, dia lipat tangannya sendiri. Luar biasa, Pak. Ya kan? Seorang ibu. Ya kan? Didamping oleh anaknya, beliau sendiri. La ilaha illallah gitu. Tutup, lipat tangan seorang. Ya kan? Coba bayangkan, Pak. Dengan kalimat la ilaha illallah. Maka itu kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Nah, bagaimana supaya muncul kalimat la ilaha illallah? Ya, sekurang-kurangnya kalimat-kalimat tauhid, ya kan, muncul di akhir hidup kita. Ya kan? Apakah subhanallah? Ada dokter spesialis, Pak, LC, lolos COVID, sudah menyerah, sudah gini, Pak. Malahan keluarga minta dokter penjaganya minta ditandatangani oleh anaknya kalau nanti wafat diselenggarakan secara COVID. Makanya dokter ini menyesal juga kok sampai seperti itu gitu. Apa kalimat yang datang kepada dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kalimat luar biasa sebenarnya, Pak. Yang kalimat membebaskan Nabi Yunus dari 3 kegelapan. Kegelapan malam, gelap, badai, dan kegelapan laut malam itu, dan kegelapan dalam perut ikan. Nabi Yunus diselamatkan menurut saya bukan karena beliau seorang nabi, ya kan? Tapi karena beliau begitu datang kalimat itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada 3 di situ kan, la ilaha illa anta, kalimat tauhid. Subhanaka, kalimat tasbih. Inni kuntu minaz zalimin, pengakuan diri. Maka itu bagi kita sebenarnya 3 ini penting, Pak. Bagaimana mendalami tauhid kita. Yang husnul khotimah itu, Bapak Ibu, bukan orang yang meninggal di masjid. Bukan orang yang meninggal sedang pegang Al-Quran. Bukan itu yang dimaksud. Kalau itulah yang husnul khotimah, Nabi tidak meninggal di masjid. Meninggal di mana? Di rumah. Apa sedang megang Quran Nabi? Tidak. Meninggal bebas dari syirik, meninggal dalam keadaan bertauhid. Itulah husnul khatimah, ya kan, dalam keadaan bertauhid. Maka itu mari kita perhatikan perjalanan kita menuju kepada Allah. Saya pernah kesempatan 1 kali hadir ke rumah orang kaya, banyak orang kaya daripada engkau, Pak. Pinan cik kau dan labih banah gitu. Pas masuk, ornamen rumahnya kayak istana. Kayak Ratu Balkis masuk ke istana tak kagum-kagum lah, gitulah, Pak. Ya kan? Tapi orang punya rumah ini, bapak ini meninggal. Lalu saya doakan, ya kan, sampai proses memakamkan saya hadir. Tapi yang menarik bagi saya, Bapak Ibu, beliau diangkat, dibawa ke kuburan dengan ambulan yang sudah usang, Pak. Lama ngelokak catnya. Apa salahnya auto Alphardnya itu dibuka sebangkunya enggak? Iya kan? Iya kan? Buka bangkunya, aja itu sajalah. Kan beliau yang punya. Ambil video, Pak. Dia bawa di belakang ambulan tu ada Alphard, ada Velfire, ada Pajero Sport, ada Fortuner, ada Camry, ada yang Honda Accord.
Yo buah apa-apa, mana apa? Ya kan? Itu luar biasa gitu. Ternyata berapapun hebat kekayaan kita, ternyata yang kita diantar hanya dengan ambulan yang, apalagi kalau kain kafan, Pak. Ya kan? Artinya apa, Bapak, Ibu-ibu? Apa yang sebenarnya yang kita cari di dunia ini? Ya kan? Nah, itu makanya diingatkan izamata insan an qata'a amalu hila min salasin. Sedekah jariyah nomor 1. Ilmu yang bermanfaat nomor 2. Nomor 3, awaladun salihun. Kini masih hidup ya awak, Pak, Ibu. Baru soal nak awak gini. Kalau dari jagoan subuh le subuhnya, Pak. Ya kan? Lai datang seorang saja ke Mas Haji kini kah? Ya kan? Artinya apa tuh? Belum tahu kita dapat lagi anak-anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, kira-kira wah guru enggak, dosen enggak, mengajar enggak? Ya kan? Nah, maka itu dipertajamlah. Yang ini satu ini sedekah jariyah ini tidak perlu apa kaya atau tidak kaya, Pak. Orang miskin bisa sedekah. Misalkan 2.000, misalkan barase gitu. Makanya hadis itu meletakkan sedekah jariyah itu yang pertama. Ternyata harta yang kita bawa adalah harta yang sudah kita bagikan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan, sudah berkali-kali di hadapan kita, ya kan, kematian ini datang silih berganti. Tentu bagi kita jadi pelajaran. Kata Buya Hamka, kalau lagi dapat musibah berarti sedang mendaki. Kalau sedang mendaki jangan terlalu sasak banangok. Karena di balik pendakian pasti ada penurunan. Kadang hikmah itu ada yang 1 jam setelah kejadian, ada yang 1 minggu setelah kejadian, ada yang 1 bulan setelah kejadian, ya kan? Ada yang hikmah itu lama tahun-tahun baru terbuka dewa. Oh, ikulah hikmahnya dulu. Atau nanti hikmah itu adanya nanti di akhirat. Tapi yang jelas, ya kan, ma khalaqta haza batila. Tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang sia-sia. Kalau lagi mendaki jangan terlalu sasaango, yakin bahwa inilah yang terbaik dari Allah. Wa ansa an taqru syai'a wa huwa khairul lakum. Wa ansa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu kondisi, tapi menurut Allah itu yang terbaik. Dan boleh jadi juga engkau menyukai sesuatu kondisi, tapi menurut Allah itu belum tahu yang terbaik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu kapan terbaik beliau ini berangkat. Umur masuk 63 nih. Pas. Ambo tak pikir-pikir, Pak. Kau nak ambo kan gini baru sampai 8 baru, Pak. Kalau seandainya dunia aku begitu hebat, begitu nikmat, tentu Nabi kabar lama-lama di dunia. Iya kan? Padahal Nabi ditawarkan mau dunia dan kenikmatannya atau kembali kepada yang Maha Pengasih. Nabi memilih. Kok seandainya begitu hebat manalah dunia aku? Tentu Nabi pilihlah lama-lama di dunia. Ternyata beliau juga menuju, ya kan, kepada akhirat. Ya kan? Jadi Nabi saja tetap kembali pada umur 63. Itu kalau dihitung Hijriah. Kalau Masehi tentu lebih pendek lagi gitu. Dia artinya ini sudah samalah kalau kita ambil sajalah umur Rasulullah, ya kan, masuk umur 63 tahun. Mudah-mudahan nanti kita dikumpul oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang soleh. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan harap dan takut. Harap doa kita dikabulkan oleh Allah dan takut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka hati kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara
ولجل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات Allahumma ghfir li abi Priyadi Syukur yarfa' darajatahu fi mahdiyin wafsih lahu ala qabrihi wa nawar lahu fiha Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'amhu wa akrim nuzulahu wajal jannata masbahu Allahumma ghfir li hayna wa maitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaitau minna fahayyal islam wa man tawafaitau minna fatawaffahu minal iman Allahumma aftah lana abwabal hikmah Allahumma aftah lana abwabal ilm Allahumma aftah lana abwabal maghfirah Allahumma aftah lana abwabal jannah Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulli ibadatina ya Allah ya Rahman ya Rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah kajian takziah kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan hidup. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ketua Komisi Kematian, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan sidang takziah. Kemudian juga kepada pengurus masjid yang kami muliakan sehingga sampai saat sekarang pengurus masjid yang juga almarhum salah seorang katakan tadi sebagai yang ikut dalam pengurus dan penasihat, bahwa keluarga kami ataupun almarhum Priyadi Syukur yang tadi sudah disampaikan telah berpulang ke rahmatullahi pada tanggal 11 jam 17.40. Dan kebetulan saya juga melepas, dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, kita beramai-ramai membacakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, beliau tanpa mendalui Allah, insya Allah husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, para pemuda, maaf kalau kadang tidak bahasa Binamo, tidak bahasa Bigala, kita tidak bahasa Binamo. Maaf kalau ada yang kurang dari kami, kata-kata penghormatan. Kami dari keluarga Ibu Indah Debis, adinda saya sebetulnya, kami tinggal berdua, kandung lagi. Dan yang beberapa waktu lalu juga kakak kami berpulang ke Mumbai di blok
C. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pengurus masjid, Bapak RW, Bapak RT, pemuka masyarakat, dan semuanya yang ada di komplek Kuala Nyu tanpa kecuali para pemuda. Kami mengucapkan ribuan terima kasih keluarga besar, keluarga dari Ibu Ida Lapis beserta anak-anaknya, di mana di dalam penyelenggaraan ini telah berlangsung dari hari Sabtu Minggu. Kebetulan beliau dimakamkan di Sumani, Solo, dan juga banyak bapak-bapak ibu-ibu yang mengantar, dan beliau juga almarhum kuburkan atau dimakamkan di Sumani, Solo. Jadi kami dari keluarga besar sangat mengagumi dari persatuan yang ada di komplek Kuala Nyu 2. Dan kebetulan saya juga sudah warga di sini, komplek Kuala Nyu 1 yang tidak jauh dari sini, Pak. Ya. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami muliakan semuanya, bahwa pada saat penyelenggaraan sampai sekarang, dan kebetulan juga beliau ada beberapa rawat di rumah sakit, ya, seminggu sebelumnya. Tapi karena beliau merasa nyaman di rumah, maka kemudian beliau minta di rumah, ya. Setelah hari Minggu kemarin, seminggu sebelumnya beliau di rumah sakit. Dan beliau mungkin sudah paham akan suatu akhir dari masa hidup yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Dan beliau langsung mengatakan kepada adik kami agar saya dirawat saja di rumah. Kebetulan selama 1 minggu perawatan, saya kira saya bukan tiap hari, saya sering datang sini. Tapi beliau dalam keadaan sadar. Sampai sewaktu beberapa menit menjelang berpulang, dia masih sadar dan tahu. Dan saya seperti yang disampaikan Ustadz juga membacakan Yasin sebanyak 2 kali, dan langsung beliau berpulang, ya, karena pada waktu itu memang kita lihat keadaan yang sudah Allah menyebut. Jadi inilah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua warga komplek Kuala Nyu 2. Semoga amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus masjid, ketua RW, kongsi kematian, dan semua masyarakat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi kami juga menyampaikan permohonan maaf dari keluarga atas apa mungkin beliau juga banyak kegiatan di dalam masyarakat. Terlantung karena tersinggung mereka turun. Untuk nak sanang pula kami tanya oleh bapak ibu. Bapak ibu lagi dimaafkan. Terima kasih. Jadi inilah yang kami tadi dari Jati tadi. Selanjutnya mudah-mudahan untuk masa yang ke depan kami mau ikut mendoakan semoga komplek Kuala Nyu ini semakin kuat silaturahminya. Dan ini memang sekarang Ustaz, kita mengalami juga beberapa perubahan-perubahan. Tapi mudah-mudahan di komplek Kuala Nyu 2 itu semakin kuat dan tempat ibadahnya semakin bagus. Terima kasih. Mohon maaf mungkin ada kesalahan kata dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW 2 Komplek Pelangir 2. Yang kita hormati juga Bapak dan Ibu Ketua RT di lingkungan Komplek Pelangir 2. Bapak pengurus Masjid Nurul Falah, Bapak dan pengurus Komisi Kematian di Komplek Pelangir 2, Saudara Ketua Pemuda, serta penghormatan kita khusus kepada Ustadz yang sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah seorang tokoh masyarakat, tidak hanya di kalangan Komplek Pelangir 2, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Banyak relasi hubungan baik yang sudah almarhum jadi, termasuk banyak aktivitas sosial keagamaan yang juga beliau dukung. Kami habis subuh kadang jalan pulang bersama, ya sering juga diskusi tentang keagamaan dan kehidupan sosial di Komplek Pelangir. Mari kita doakan kepada Allah, semoga semua amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu. Dan jika ada dosa dan kesalahan beliau, kita mohonkan juga Allah memberikan keampunan. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, keadaan sehat, kita bisa berkumpul pada hari ini. Seperti disampaikan Ustaz, wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu, dan itu sudah pasti. Kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berpegang teguh kepada pusaka yang ditinggalkan beliau, Al-Quran dan Sunnah. Kami menyampaikan terima kasih kepada pengurus masjid, diminta untuk memberikan sambutan sebagai tokoh masyarakat. Sebenarnya banyak yang senior ini di Pelangir 2. Tadi di luar saya sampaikan ada Pak Mokhtar yang jauh lebih senior, ada Pak RW juga yang mempunyai kewenangan. Karena diminta untuk mewakili, ya sebagai warga kita harus patuh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa mewakili kita semua. Pertama, selain kita mendoakan, kami dari pihak masyarakat menyampaikan permohonan maaf kepada ahli bait atau keluarga. Jika selama beliau dalam keadaan sakit sampai beliau dimakamkan, jika ada warga kami yang tidak sempat, termasuk mungkin pada hari ini tidak sempat juga untuk hadir bertanya, mohon itu dimaafkan. Kita berbaik sangka, mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak bisa ditinggalkan. Karena kita baca riwayat, selain tausiah dari Ustaz tadi, salah satu ahli surga itu tidak hanya ahli ibadah yang kuat,
Tetapi kata Rasul, dia menunjuk seseorang yang setiap malam menjelang tidurnya memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Oleh sebab itu kami memohon maaf. Kemudian dari masyarakat rasanya tidak ada perkataan, perbuatan beliau yang menurut kita menyakiti, tidak bisa diterima menurut kita masing-masing. Namun jika ada anggota masyarakat yang merasa tersakiti, capek menderita katakan, tangan tajam bawah, kita juga minta kepada anggota masyarakat jika ada kesalahan beliau, mohon kita maafkan. Sekali lagi mohon diberikan jawaban apakah kita semua memberikan maaf atas kehilangan. Terima kasih. Kemudian bagi warga Kuala Lumpur, mudah-mudahan ukhuwah ini bisa kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya. Sekarang sudah ada kekompakan, sudah ada sinergi antara jemaah, masyarakat dan ketua pemuda. Mudah-mudahan kita betul-betul menerima petunjuk dan mengamalkan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Karena di akhir ayat 38 Al-Baqarah itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu untuk kehidupan akhirat yang sudah pasti. Itu akibat dari menerima secara sungguh-sungguh al-huda. Dan tidak ada kesedihan terkait urusan dunia yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita, termasuk cobaan kematian anggota keluarga. Bagi siapa itu sebelumnya ayat itu ada kalimat aman tabi'ah hudaya, jika sudah datang kepadamu petunjukku, maka barang siapa menerima al-huda itu, kita baca tafsir al-huda itu kitab dan rasul sebagai utusan Allah. Marilah ke depan kita tingkatkan, kita perbaiki ukhuwah kita, kerukunan kita, mulai dari rukun tetangga dan rukun warga sampai kepada jamaah di lingkungan komplek Kuala Lumpur. Jika ada hal-hal yang mungkin kurang sempurna, kita perbaiki ke depan, karena kita satu keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat, yang kurang elok. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.